Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini teman-teman, saya ingin menyambung video saya sebelumnya yang membahas tentang kekuatan pikiran bawah sadar dalam menarik uang. Nah teman-teman, menanggapi sekaligus melanjutkan video sebelumnya bahwa dibutuhkan yang namanya keyakinan dan juga rasa kebahagiaan untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Hal ini mengacu pada konsep hukum tarik-menarik atau LOA, the Law of Attraction, di mana kita tahu bahwa konsep LOA atau hukum tarik-menarik ini adalah menarik sesuatu yang mirip, kemiripan menarik kemiripan, positif menarik positif, negatif menarik negatif. Artinya ketika Anda menginginkan uang, Anda harus bisa menarik uang melalui pikiran Anda. Dengan kata lain, Anda harus menanamkan uang pada pikiran Anda agar uang yang ada di semesta tertarik masuk ke dalam kehidupan Anda. Konsep LOA atau hukum tarik-menarik, teman-teman, sebenarnya bukan dibuat oleh manusia. Manusia hanya menemukan konsep hukum tersebut berdasarkan dari sebuah pengamatan, sebuah penelitian, sebuah perjalanan yang cukup panjang dalam menyibak, dalam memahami secara betul konsep dari hukum tarik-menarik ini. Dan akhirnya kemudian muncullah konsep LOA. Diyakini bahwa sesuatu yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita kemudian mulai memahami LOA dan bisa menerimanya dalam kehidupan kita, maka kita mencoba untuk menerapkan konsep hukum tersebut dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan kemudian memprogram pikiran kita agar pikiran kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Konsep LOA sendiri, teman-teman, sebenarnya bekerja secara alami. Konsep itu akan berjalan dimulai dari panca indera kita. Sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita melalui panca indera kita, itu akan diserap semakin dalam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Akan berubah menjadi rasa. Rasa yang ada dalam pikiran sadar kita, yang berupa perasaan-perasaan itulah yang akan kemudian ditangkap oleh semesta dan diwujudkan menjadi nyata. Sesuatu yang terwujud dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang pernah kita simpan, atau bahkan hanya terlintas, namun tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, atau di dalam hati kita, di dalam batin kita. Nah, tindakan memprogram pikiran bawah sadar kita dengan memasukkan sesuatu ke dalam pikiran kita untuk menarik sesuatu, ini adalah pengembangan dari hukum semesta, the Law of Attraction itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam video kali ini saya ingin kembali mencoba sharing bahwa ternyata rahasia untuk menarik uang, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, yaitu harus ada unsur keyakinan dan kebahagiaan. Itu memang betul. Tanpa adanya sebuah keyakinan, konsep hukum tarik-menarik tidak bisa berlaku atau tidak bisa tercipta dalam kehidupan Anda. Dalam video kali ini kita akan fokus mengambil contoh tentang keuangan, sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda yang banyak bertanya, bagaimana mendatangkan banyak uang dengan konsep hukum tarik-menarik ini. Ya, ada 3 langkah utama teman-teman untuk bisa menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah meminta, kemudian yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah menerima. 3 hal ini teman-teman, ini harus kita pahami betul dan harus kita tanamkan betul ke dalam pikiran bawah sadar kita. Meminta, dalam tahap meminta, Anda harus tentukan apa yang Anda minta. Seperti yang sudah kita sepakati, kita akan mengambil contoh uang. Artinya, jika Anda ingin meminta uang masuk ke dalam kehidupan Anda, maka Anda harus fokus kepada uang. Uang ini yang akan menjadi tujuan atau keinginan Anda. Ya. Jadi, menentukan tujuan atau keinginan
Ini adalah bagian dari meminta dalam konsep hukum tarik-menarik. Setelah Anda menentukan apa yang hendak Anda minta, teman-teman, kemudian gambarkan dengan jelas apa yang Anda minta tersebut. Artinya ketika Anda meminta uang, maka Anda harus bisa menggambarkan uang yang seperti apa yang Anda minta. Apakah uang 100.000, ataukah uang 500.000, ataukah uang 1 juta, atau 100 juta. Ya, kita harus bisa menggambarkan itu dalam pikiran kita. Tujuan penggambaran itu adalah untuk memudahkan kita membayangkannya dalam tahap berikutnya nanti. Kemudian jika Anda bertanya, Mas, apakah tidak boleh kita tidak menyebutkan jumlah, tetapi kita hanya membayangkan jumlah uang yang banyak? Pada dasarnya boleh saja, teman-teman. Yang harus menjadi catatan adalah uang yang banyak tadi itu harus tetap mampu Anda gambarkan dalam pikiran Anda. Uang banyak yang seperti apa? Anda harus bisa menggambarkan itu. Oh, uang yang banyak sekali. Ciptakan gambar itu. Mungkin Anda membayangkan uang banyak sekali berserakan di atas tempat tidur Anda sampai penuh. Atau mungkin Anda membayangkan tumpukan uang dalam koper Anda. Meskipun Anda tidak menentukan jumlahnya, hal ini juga tetap efektif, teman-teman, selama Anda mampu melihat gambaran uang itu dalam pikiran Anda. Ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, setelah Anda mengetahui apa yang harus Anda minta, maka mulailah Anda kemudian meminta apa yang menjadi keinginan Anda tadi, yaitu uang tadi. Kepada siapa kita meminta dan bagaimana cara memintanya? Mulailah untuk meminta kepada Tuhan melalui semesta. Bagaimana cara meminta? Boleh lewat doa, boleh dengan penggambaran melalui visualisasi Anda, bisa dengan menanamkan imajinasi ke dalam pikiran Anda, bisa juga melalui afirmasi, atau mungkin kegiatan bermeditasi, dengan sugesti, dan banyak hal, teman-teman, yang bisa Anda lakukan untuk meminta kepada Tuhan melalui semesta. Hal penting yang harus kita catat dan perhatikan saat kita meminta adalah kita harus bisa membayangkan ke dalam pikiran kita apa yang kita minta tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasakan dengan penuh perasaan, dengan penuh kebahagiaan perihal apa yang Anda minta tadi. Jika Anda meminta uang, maka setelah Anda meminta melalui doa Anda, atau mungkin ketika Anda meminta secara khusus melalui cara-cara Anda, yang harus diperhatikan berikutnya adalah perasaan Anda. Anda harus bisa merasakan adanya perasaan bahagia dalam hati Anda. Bukan lagi pada pikiran Anda, tetapi harus Anda bawa masuk lebih dalam lagi ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda harus bisa merasakan dalam hati Anda kebahagiaan akan uang itu. Ini penting, teman-teman. Bahkan inilah yang menjadi poin paling penting dalam Anda meminta kepada semesta. Ya, itu. Nah, kemudian setelah Anda mampu membayangkan, Anda merasakan kebahagiaannya, maka serahkan itu kepada semesta. Percayakan itu kepada Tuhan melalui semesta. Ini kita sudah masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap percaya. Di dalam tahap percaya ini, kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan mewujudkan apa yang kita inginkan melalui semesta. Kita harus berani berprasangka baik dalam tahap percaya ini, yaitu berprasangka baik bahwa Tuhan akan mewujudkan keinginan kita atau mengabulkan permohonan kita. Kenapa kita harus berprasangka baik dengan mempercayai bahwa Tuhan pasti mewujudkan, sementara pada kenyataannya ada banyak keinginan kita yang tidak terwujud? Oleh karena itu, teman-teman, berprasangka baik ini sesuai dengan pengalaman yang saya peroleh, ternyata akan lebih memperkuat energi keinginan kita, sehingga apa yang kita inginkan akan bisa lebih mudah terwujud. Ya, kita harus berprasangka baik terhadap Tuhan bahwa Tuhan pasti mewujudkan. Masalah nanti ternyata tidak terwujud, kita tidak salah dalam hal itu.
Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak salah. Sebab terwujud atau tidaknya itu adalah hak sepenuhnya yang dimiliki oleh Tuhan, yang akan diberikan kepada kita. Seandainya terwujud, artinya kita pantas dan layak untuk menerima. Jika seandainya tidak terwujud, tidak ada yang salah. Sebab itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu, dalam tahap yang kedua adalah tahap percaya, di mana dalam tahap ini kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui kuasa Tuhan. Jika Anda berkeyakinan atau percaya bahwa Tuhan adalah sesuai apa yang kita prasangkakan, artinya ketika kita berprasangka baik bahwa Tuhan pasti mewujudkan, itu adalah bagian dari iman. Sehingga menurut saya pribadi tidak salah kita berprasangka baik, percaya bahwa Tuhan pasti mewujudkan. Sekali lagi, jika pun toh tidak diwujudkan, Tuhan tetap Sang Maha Baik, dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang kita terima, itulah yang terbaik bagi kita. Dan yang kita terima, itu bukan akhir, teman-teman. Bisa jadi yang kita terima, meskipun itu belum sesuai dengan keinginan kita, itu adalah proses untuk menuju kepada terwujudnya keinginan yang sesungguhnya. Ya, itu tahap percaya. Di mana dalam tahap percaya ini, Anda harus menyertakan rasa yakin, teman-teman. Yakin bahwa keinginan Anda pasti terwujud. Ini bukan sekedar sugesti, teman-teman. Tetapi lebih jauh lagi, ini adalah keinginan kita agar terwujud. Kita harus berani mengatakan kepada diri kita bahwa keinginan saya pasti terwujud. Ya. Sebuah bentuk iman, sebuah bentuk keyakinan, rasa percaya akan keinginan yang kita ajukan kepada Tuhan. Sebab jika tidak disertai keyakinan, maka pertanyaannya adalah, kenapa kita meminta kepada Tuhan jika kita tidak yakin? Ya, maka wajar kemudian sesuatu yang kita minta itu tidak terwujud. Bisa jadi karena memang kita tidak yakin dengan apa yang kita minta. Sehingga ketika Tuhan belum mewujudkan itu, maka tidak ada yang salah. Ketika Anda yakin dengan keinginan Anda, teman-teman, maka keyakinan itu akan mendorong dan membawa Anda kepada proses perwujudan. Semesta akan memproses keinginan Anda melalui tahapan-tahapan yang memang harus Anda ikuti. Semesta akan menuntun Anda melalui pendekatan-pendekatan yang paling cocok, yang paling pas untuk Anda. Ketika Anda menginginkan uang misalnya, Anda sudah menyerahkan kepada semesta, Anda sudah percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti wujudkan, maka Anda harus yakini itu, Anda harus percaya itu, dan semesta akan menangkap keyakinan Anda untuk diwujudkan nyata melalui proses yang ada di semesta. Bagaimana semesta memproses? Akan sangat bervariasi, teman-teman, tindakan atau tahapan yang akan dilakukan oleh semesta. Masing-masing orang berbeda. Ya. Sekali lagi, sesuai dengan pengalaman, proses itu akan sangat sesuai dengan pribadi masing-masing. Ketika Anda ingin meminta uang, Anda adalah seorang pedagang, maka kecenderungan Anda akan didekatkan dengan bidang yang memang saat ini Anda geluti. Anda seorang penyanyi misalnya, Anda menginginkan banyak uang, maka sesuai pengalaman, bidang yang Anda kuasai itulah nantinya yang akan menjadi proses dari semesta untuk mewujudkan keinginan Anda, yaitu memiliki banyak uang. Meskipun bisa juga terjadi bahkan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bidang yang Anda kuasai atau Anda kerjakan. Semuanya kembali kepada pertimbangan yang dimiliki oleh semesta. Pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh semesta untuk memproses keinginan Anda itu tidak pernah salah. Ya. Itu hanya gambaran, teman-teman, ya. Secara persisnya Anda sendirilah nantinya akan merasakan dan kemudian bisa mengetahui proses itu terjadinya seperti apa. Kemudian setelah Anda menyerahkan kepada semesta, Anda mempercayainya dan meyakininya, maka simpanlah keyakinan Anda dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam hati Anda. Anda simpan.
Jangan lagi ada keraguan, agar keyakinan Anda tidak memudar. Berikan waktu kepada semesta untuk memprosesnya. Ikuti tindakan-tindakan, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh semesta. Ya. Dan kemudian tahap ketiga, setelah Anda menyerahkan kepada semesta, maka tahap ketiga Anda harus persiapkan diri Anda untuk menerima. Menerima di sini teman-teman bukan berarti kita menunggu, tidak. Menerima di sini adalah menerima apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan yang menjadi keinginan kita, itu harus bisa kita terima terlebih dahulu dalam pikiran kita. Artinya, sebelum Anda menerima secara nyata, secara fisik dalam kehidupan Anda, uang yang Anda minta, Anda harus bisa menerima uang itu dalam pikiran Anda. Sebab Anda mengajukannya melalui pikiran Anda. Anda menyerahkannya pun juga melalui pikiran Anda. Maka Anda juga harus bisa menerima uang itu dalam pikiran Anda. Rasakan teman-teman, dalam pikiran Anda rasakan betapa bahagianya Anda saat permintaan uang itu diwujudkan. Saat Anda mampu menciptakan rasa bahagia itu, ketika Anda membayangkan uang 3 juta rupiah, Anda menginginkan uang itu, Anda bisa merasakannya. Alangkah bahagianya Tuhan, seandainya hari ini saya memperoleh uang 3 juta rupiah itu. Ketika Anda mampu membayangkan perasaan bahagia Anda atas uang 3 juta rupiah itu, artinya Anda sudah mulai menerima uang itu dalam pikiran Anda. Rasakan bahagianya. Sungguh Tuhan, saya bahagia sekali. Seandainya uang itu ada saat ini juga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Bagaimana Anda kemudian bisa merasakan kebahagiaan itu dalam pikiran Anda? Bahagia sebab uang itu seolah-olah sudah Anda terima. Perasaan itu sudah muncul dalam diri Anda, meskipun secara fisik uang itu belum datang. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep hukum tarik-menarik, teman-teman. Disinilah konsep hukum tarik-menarik itu mulai bekerja. Ketika Anda mampu membayangkan dalam pikiran Anda, menyimpan uang itu dalam pikiran bawah sadar Anda, muncul dalam gambar-gambar kecil, bagaimana Anda sering terlintas gambar uang, bagaimana sering terlintas dalam pikiran Anda begitu bahagia dengan uang Anda, bagaimana Anda merasa sangat bersyukur dengan uang Anda sangat nyaman atas kehidupan Anda sebab Anda memiliki cukup uang. Ketika Anda mampu menciptakan perasaan-perasaan itu, maka hukum semesta yang disebut sebagai hukum tarik-menarik akan mulai bekerja. Apa yang Anda pikirkan tadi dan Anda rasakan, itulah nantinya akan terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Ya, mungkin Anda kemudian bertanya-tanya, bagaimana cara mewujudkannya? Apa yang harus saya lakukan kemudian? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Tidak ada yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan. Kenapa menjalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan? Sebab Anda sudah menerima apa yang Anda minta dalam pikiran Anda melalui kemampuan Anda menciptakan bayangan-bayangan atau gambar-gambar dalam pikiran Anda. Ya, gambar akan uang yang Anda minta. Disitulah mulai terjadi koneksi, terjadi hubungan antara pikiran Anda dengan semesta. Hukum tarik-menarik mulai bekerja. Apa yang Anda bayangkan, yang Anda rasakan, itu mulai diwujudkan nyata dalam kehidupan Anda. Prosesnya sekali lagi akan dikerjakan oleh semesta yang menjadi eksekutor atas segala apa yang Anda inginkan. Ya, uang itu akan mulai datang dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, semesta mempunyai cara yang paling tepat, waktu yang paling tepat, dan hasil yang paling tepat untuk Anda. Yang harus kita lakukan sekali lagi, menjalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan. Singkirkan rasa ragu, singkirkan rasa cemas, singkirkan rasa khawatir. Nikmati saja kebahagiaan Anda akan uang yang Anda peroleh, akan uang yang sesaat lagi akan terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Pada saat Anda bisa merasakan itu, agar energi uang yang ada dalam pikiran Anda itu bisa terjaga dengan baik,
maka ucapkan syukur. Syukur ini adalah salah satu tindakan teman-teman yang bisa menjaga vibrasi kebahagiaan kita, membuat kita terus bisa merasakan kebahagiaan akan uang tadi. Ya, ucapkan syukur. Ucapkan secara berulang-ulang. Inilah yang kemudian disebut sebagai afirmasi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mempercepat terwujudnya keinginan melalui konsep loa. Ucapkan syukur berkali-kali. Terima kasih Tuhan, bahagia rasanya memiliki uang 3 juta rupiah. Mainkan itu dalam pikiran Anda, teman-teman. Abaikan realita Anda. Meskipun saat ini Anda tidak memiliki uang sama sekali, jangan fokus kepada apa yang tidak Anda miliki, tapi fokuslah kepada apa yang ada dalam pikiran Anda. Kenapa kita harus fokus ke dalam pikiran kita? Sebab sesungguhnya kekuatan sejati kita ada dalam pikiran kita. Ketika kita membayangkan sesuatu, kita sudah berada pada dimensi yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam semesta kita sendiri, teman-teman. Di mana semesta kita itu akan terkoneksi dengan semesta raya. Mudah-mudahan Anda tidak bingung, mudah-mudahan Anda sudah bisa mulai memahami. Konsepnya sebenarnya simpel. Untuk bisa menarik uang melalui kekuatan pikiran kita dengan memanfaatkan rahasia semesta, yaitu hukum tarik-menarik. 3 hal penting yang harus kita lakukan: meminta, percaya, dan menerima. Ini tidak bisa sekali Anda kerjakan. Anda harus mengulangnya berkali-kali. Sebab pengulangan ini menjadi salah satu hal penting agar penerapan hukum tarik-menarik itu bisa bekerja lebih maksimal. Ya, itu. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman Anda sudah bisa memahaminya, mampu menangkap intisarinya. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa dengan kekuatan pikiran kita, dengan menggunakan konsep hukum yang ada di semesta, yaitu konsep hukum tarik-menarik, kita bisa meminta segala sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan melalui semesta. Dalam hal ini teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk menarik uang ke dalam kehidupan kita. Ya, itu. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Terima kasih Anda sudah subscribe channel ini. Anda sudah memberi tanda like. Anda sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.